Aduh, tadi maksudnya apa ya? Surat Muhammad di tengah. Aduh, coba deh. Kurang paham mana. Coba tunggu Bang Ferry. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Wih, tumben. Sini, sini, sini. Alhamdulillah Bang. Duduk, duduk, duduk. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, baik-baik. Ah, Ada apa nih ngomong-ngomong? itu Kayak dia gelisahmu tadi pas datang nih. betul. Tadi pikir-mikir ada yang nanya tadi diskusi. Kenapa surat Muhammad berada di tengah? Oh gitu. Nah, memang kebetulan saya kan belum paham. Oke, saya coba kemarin saya ketemu abang nih yang lebih ahli dari aneh nih. Yeah. Mungkin bisa jawab kenapa tuh surat Muhammad berada di tengah. Kalau untuk itu kayaknya aneh juga kurang paham Bang. Kayaknya kita harus nanya ke yang lebih ahlinya lagi. Sepertinya sih. Emang abang ada? Ada. Bagaimana kalau kita datang ke Kiai? Kita tanyain. Pak Kiai Abdurrahman. Nah, itu. Setuju. Setuju. Siap. Sip, kita berangkat. Oke. Cabut. 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Assalamualaikum. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah. Allah, masya Allah. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Ya. Gimana Bang? Apa kabarnya gimana? Ada apa nih? Kira-kira? Alhamdulillah baik Pak Kiai. Ini saudara kita ini lagi kebingungan Pak Kiai. Ya. Jadi ada yang bertanya tadi. Pertanyaannya kenapa surat Muhammad itu ada di tengah-tengah gitu Pak Kiai? Ya gitu. Nah, mohon penjelasan dan pencerahannya biar saudara kita dan saya pun gak penasaran lagi ya. Oh jadi itu pertanyaannya. Jadi begini, kenapa kok surat Muhammad itu ada di tengah-tengah? Tepatnya itu surat Muhammad itu diletakkan di juz 26. Betul. Nah, pertanyaan itu adalah sangat baik. Saya jawab dengan keilmuan yang saya dapat. Al-Quran yang saya pegang ini Bang, Pak Wid, ini susunan yang sudah sempurna, bukan atas kehendak Nabi Muhammad, bukan atas kehendak siapapun juga, tetapi di saat Al-Quran ketika diturunkan dari khazanah alam malakut, kerajaan Allah Al-Arash, Allah perintah Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah ayat-ayat Al-Quran firman Allah itu pada saat kondisi dan situasi yang berbeda. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, ini sejarahnya Bang ya, Pak Wiwit ya. Siapa Kiai? Sejarahnya, ketika masuk bulan Ramadan, setiap tahunnya itu malaikat Jibril sekaligus guru Rasulullah itu mengajarkan letak susunan dari mulai surat Fatihah sampai An-Nas. Jadi malaikat Jibril atas instruksi atau perintah Allah meletakkan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad. Makanya dari zaman Rasulullah sampai saat ini di akhir zaman yang saya pegang Al-Quran ini, yang di dalamnya ada 30 juz, itu sesungguhnya susunan yang sudah disetujui oleh Allah dan para malaikat, terutama malaikat Jibril. Kalau boleh saya bicara bebas, Quran yang sekarang ini udah sesuai
letaknya di mana, posisi di mana, itu bukan selera kita. Mungkin ada persepsi, kan Nabi Muhammad kan adalah kekasih Allah yang paling utama di antara para nabi, betul nggak? Ya, betul. Iya kan. Nah, kemudian ada yang membuat persepsi atau obrolan-obrolan ringan, kenapa ya Nabi Muhammad paling termulia, paling agung, kenapa suratnya nggak di depan aja, gitu kan? Nah, gitu. Nah, ini makanya saya juga akan memberi satu kesan bahwa peletakan surat-surat yang sudah sempurna ini bukan kehendak Nabi Muhammad dan bukan kehendak siapapun. Tetapi sudah ada instruksi dari Allah, malaikat Jibril mengajarkan letak-letaknya surat-surat sampai An-Nas. Itu pengen kita sih ya, karena kita umat Nabi Muhammad, kita pengen punya pendapat. Ya udahlah, kita baca dulu surat Muhammad sebelum Fatihah. Berarti kita sudah nggak sesuai dengan instruksi dari Allah, gitu Bang Peri. Ya. Jadi dalam arti Pak Kiai sudah ketetapan Allah ya jadi. Iya, sudah ketetapan Allah. Gimana saudaraku? Udah mulai ngerti? Alhamdulillah. Tapi emang bisa dijelasin lebih ini lagi Pak Kiai, biar lebih asik saya dengar. Nah, karena Rasulullah SAW di hadis yang lain dikatakan, Allah berfirman dalam hadis kursi, laulaka lima khalaqatul aflak. Ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau, niscaya aku tidak akan ciptakan seluruh alam semesta ini. Berarti nama Rasulullah itu sudah spesial. Bahkan semenjak itu, ketika sudah alam tercipta, alam semesta tercipta, diyakini dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu Syekh Ibnu Arabi mempunyai pendapat yang spesial. Nur Muhammad sudah ada sebelum alam semesta itu ada. Nah, begitu selesai, sudah terus ada prosesnya, mulailah seketika Allah menginginkan, wahai malaikatku, aku ingin menjadikan satu makhluk yang aku jadikan khalifah di muka bumi ini. Padahal Nur Muhammad sudah ada sejak sebelum alam ini semesta diciptakan. Nah, akhirnya Adam diciptakan Allah, diberikan ruhnya Allah ke ruh Nabi Adam. Kemudian ketika Adam bersih, singkat cerita, begitu Adam bersih, Adam bersin, Adam melihat di pintu sebelah kanan ada kelafat kalimat La ilaha illallah. Di pintu kiri kerajaan Allah ada nama Muhammad Rasulullah. Maka Adam bertanya, ya Allah, saya ingin bertanya, mungkin nama ini sangat istimewa dan spesial. Saya asing. Ini pasti nama ini engkau sandingkan, berarti nama ini sangat istimewa. Siapakah dia ya Allah? Adam bertanya kepada Allah. Nah, Allah berfirman, hai Adam, dia adalah kekasihku dengan nama Muhammad. Kalau bukan karena dia, aku tidak berkenan ciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Kemudian terus sampai di hadapan kita bahwa nama Nabi Muhammad adalah sangat spesial dalam sanubari kita. Bang Peri, Bang Wiwit, saya, Masya Allah. Jangan pernah tinggalkan nama itu. Karena kalau kita tinggalkan nama itu, semua hidup kita, lahir maupun batin, tidak akan sempurna. Masya Allah. Luar biasa. Gitu kira indah? Indah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baga ya. Terima kasih bagi atas Sama-sama. pencerahannya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Bang Peri dan Pak Wiwit menjadi termotivasi dengan nama Nabi Muhammad. Dimanapun kita berada, kapanpun, tetap sandingkan dalam sanubari kita yang paling bersih dan dalam, sebut namanya sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan berkah. Gitu ya. Kita aja ya. Allah alim bersiap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima banyak. Sama-sama. Pamit dulu Pak Kiai. Siap. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم.